Hai, jumpa lagi bersama saya Sela. Saya seorang dietitian. Kali ini kita akan belajar mengenai apa sih yang penting kita ketahui dari berat badan dan tinggi badan anak kita ketika anak kita usianya 0 sampai 5 tahun. Informasi apa yang bisa kita dapat dari berat badan dan tinggi badan? Nah, ini yang bisa kita ketahui. Dari berat badan dan tinggi badan, kita bisa tahu anak kita kurus, gemuk, atau normal atau baik-baik saja. Nah, apa sih pengertiannya berat badan menurut panjang badan dan berat badan menurut tinggi badan? Nah, ini seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat bahwa panjang badan itu berbeda dengan tinggi badan. Dikatakan panjang badan kalau pengukurannya diukur sambil berbaring, jadinya namanya panjang. Kemudian pengukuran ini dilakukan untuk anak usia 2 tahun, di mana anaknya masih belum bisa berdiri tegak secara sempurna. Nah, kalau tinggi badan ini dilakukan untuk anak usia 2 tahun ke atas, di mana anaknya sudah bisa berdiri tegak secara sempurna, dan pengukurannya dilakukan sambil berdiri, makanya namanya tinggi. Nah, kalau ada anak usia kurang dari 2 tahun tapi dia dianggap sudah bisa berdiri, apakah boleh pakai tinggi badan? Jawabnya tidak boleh, karena kalau anak usianya kurang dari 2 tahun dia berdirinya belum bisa tegak secara sempurna, kayak gitu. Jadi tetap harus berbaring, diukur panjang badannya. Nah, kebalikannya, kalau ada anak usia 2 tahun ke atas tetapi dia tidak bisa berdiri atau bisa berdiri tapi tidak tegak, maka wajib dia harus diukur secara berbaring, yaitu diukur panjang badannya. Seperti itu. Nah, ini berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan ini, dia menggambarkan apakah berat badan anak kita sudah sesuai terhadap pertumbuhan panjang badan atau tinggi badannya. Jadi apakah anak kita badannya proporsional antara berat badan dan tinggi badan atau panjang badannya, seperti itu. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan. Kita bisa lihat grafik ini di KMS atau buku KIA. Ada 2 macam, ada yang untuk laki-laki warna biru dan perempuan warna merah muda atau pink. Lalu ini saya contohkan grafiknya yang punya anak laki-laki. Di bagian bawah kita bisa lihat itu ada angka, itu merupakan panjang badan atau tinggi badan anak kita. Kemudian di bagian samping itu ada berat badan anak kita. Lalu di bagian tengah yang putih ini ada garis-garisnya, ini merupakan area grafik pertumbuhan yang nanti kita bisa plotting di situ, bisa kita jelaskan kesimpulannya apa pertumbuhannya. Lalu ada juga ini angka-angka penting yang namanya standar deviasi. Dia yang menjadi penentu di range mana anak kita berada. Dan misalkan angka 1 sampai -1 berarti kita artikan pertumbuhannya bagaimana, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan melalui contoh. Nah, ini area antara -2 sampai dengan 1 yang saya warnai hijau ini, dia menunjukkan pertumbuhan yang normal. Lalu ini ada area yang warna kuning yang di bagian bawah antara -2 sampai -3. Ini kalau anak kita di plotting ada di area ini berarti anak kita kurus atau gizi kurang. Lalu selanjutnya ada area di bawah -3 standar deviasi yang saya warnai merah di bagian bawah. Ini menunjukkan kalau anak kita terlalu kurus atau bisa juga dibilang gizi buruk. Lalu yang di bagian atas yang warna kuning ini antara 1 sampai 2 standar deviasi,
ini menunjukkan kalau anak kita beresiko mengalami gizi lebih atau beresiko menjadi gemuk. Lalu ini ada area yang warna orange. Area ini berada pada 2 sampai 3 standar deviasi. Kalau ada di sini berarti anak kita sudah mengalami kegemukan atau gizi lebih. Dan yang terakhir, yang warna merah di bagian atas, yang di atasnya angka 3 standar deviasi. Kalau ada di area situ berarti anak kita sudah mengalami obesitas. Nah, ini kita ambil contoh, misalkan ada anak laki-laki umurnya 1 tahun 2 bulan. Dia panjang badannya 75 cm dan berat badannya 10 kg. Di sini karena umurnya 1 tahun, jadi di bawah 2 tahun, dia pakai pengukurannya secara panjang badan. Nah, ini karena dia anak laki-laki, jadi kita pakai yang warna biru untuk anak laki-laki. Yang pertama, kita cari dulu dan kita tandai panjang badan anak kita pada grafik. Tadi panjangnya 75 cm, ini ditandai. Lalu selanjutnya kita cari dan kita tandai juga berat badannya anak kita yang ada di samping sebelah kiri, 10 kg. Kalau sudah ketemu, kita tarik garis lurus ke atas dari panjang badan anak kita seperti ini. Begitu pula untuk berat badannya, kita tarik garis lurus ke samping kanan dari berat badan anak kita. Nah, ini nanti pasti ada perpotongan. Di perpotongan ini kita tandai dengan kita kasih titik seperti ini. Nah, dari sini sudah kelihatan kalau titik ini jatuhnya ada di area antara angka 0 dan 1. Tadi sudah dijelaskan bahwa area dari -2 sampai dengan 1 itu termasuk area normal. Jadi kesimpulannya status gizinya normal. Begitu caranya. Nah, teman-teman, kalau ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, monggo tanya di kolom komentar, atau mungkin saran berikutnya videonya tentang apa ya. Silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.